Malam Pernikahan, bab 656. Bibi, Rila sangat merindukanmu. Rila kecil jatuh ke pelukan Epa dan menggosokkan kepalanya. Bibi juga merindukanmu, sayang. Epa baru tiba tadi malam dan bangun hari ini untuk menyambut para tamu. Dia belum melihat bayi itu. Pria yang ada di samping Riko diam-diam menatap Rila kecil dengan mata seperti obor. Dia belum melihatnya selama setengah tahun. Apakah dia tidak mengingatnya? Membayangkan anak kecil itu tidak ingat dia. Mata yang kuat tenggelam, ada rasa sakit yang tak terlukiskan di wajahnya. Lagi pula, Rila kecil masih sangat kecil. Ketika dia pergi, dia baru saja melewati hari ulang tahunnya yang ke-4 tahun. Wajar kalau anak itu tidak mengingatnya. Dia tidak berharap Rila kecil mengingatnya, tetapi hanya ingin mengintipnya diam-diam dan tahu bahwa dia bersenang-senang dan tumbuh dewasa dengan sehat dan bahagia. Tapi bukan itu yang dia pikirkan. Jika dia benar-benar berpikir begitu, dia tidak akan datang ke tempat ini pada waktu yang tegang di negara ini. Dia hanya ingin mendengar anak kecil itu memanggilnya Abang Hansel dengan lembut. Dia ingin menggendong anak kecil itu di lengannya, mencium wajah merah mudanya dan mengatakan padanya bahwa dia akan datang kepadanya ketika dia dewasa. Namun dia tidak bisa melihatnya. Rila kecil tidak hanya tidak mengenalinya dalam tata rias, tetapi bahkan orang dewasa seperti Epa juga tidak bisa mengenalinya, yang merupakan efek yang diinginkannya. Tetapi pada saat ini dia berharap bahwa dia adalah tampilan asli dan dia dapat mengenalinya ketika Rila kecil melihatnya. Jika dia tidak memiliki riasan, dapatkah Rila kecil mengenalinya secara sekilas? Sebelum dia melihatnya, dia yakin. Tetapi pada saat ini, dia tidak yakin sama sekali. Dibandingkan dengan terakhir kali dia melihat Rila kecil ketika dia mengunjungi kota Pasir Bumi tahun lalu, dia jauh lebih tinggi dan matanya yang besar tetap tidak berubah. Matanya jernih dan cerah. Dia memiliki kepolosan dan keindahan seorang anak. Bahkan seseorang yang benar-benar jahat tidak bisa tidak berpikir untuk bersikap baik padanya ketika dia melihatnya. Dia adalah anak yang begitu cantik, lugu dan cantik, tapi pintar. Berkali-kali akan membiarkannya meninggalkan semua tanggung jawab ide, tetap di sisinya untuk merawat dan menemaninya. Epa berupaya untuk menggendong Rila kecil yang telah tumbuh lebih tinggi. Aduh, bayi kita semakin tinggi dan tinggi. Dan Bibi tidak bisa menggendongmu lagi. Bibi, Rila bisa sendiri. Ibu dan nenek tidak bisa menggendongnya lagi. Tetapi untungnya, dia juga punya ayah, kakek dan paman. Mereka bisa menggendongnya. Jika Abang Hansel masih ada di sana, Abang Hansel harus bisa menggendongnya juga. Karena Abang Hansel adalah pahlawan di hatinya yang bisa bersaing dengan ayahnya. Bibi ingin menggendong Rila kecil. Meskipun Rila kecil akan memeluknya, Epa masih ingin menggendongnya karena dia sangat menyukai si kecil. Rila suka Bibi kecil. Rila kecil juga mengirimkan ciuman lembut pada waktunya, dan Epa menggendongnya dan tidak ingin melepaskannya. Rila sayang, temani Bibi kembali ke hotel ya.
Awalnya moodnya itu tertekan sampai ekstrim. Tetapi setelah melihat Rila kecil, Epa membuang segala masalahnya, siap untuk membawa pujaan hatinya bersamanya. Baiklah Bibi, Rila kecil mengangguk dengan manis. Melihat mereka pergi, Riko menjadi cemas. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk melihat mutiara keluarga Tanjaya yang semua orang pegang di tangannya. Tidak, bukan tujuan mereka. Tujuan bosnya, tuan muda ketiga mereka, ingin melihat leluhur kecil ini. Tidak menyadari bahwa keberuntungan itu begitu baik sehingga bisa melihat orang-orang tepat ketika tiba di tempat tujuan. Jika membiarkan mereka pergi seperti ini, dia akan merasa lebih baik dalam sekejap. Pada saat ini, kebijaksanaan diplomatik Riko yang terakumulasi dalam kehidupan sehari-harinya dapat dimanfaatkan. Riko berkata sambil tersenyum. Nona Epa, boneka kecil ini pasti anak emas Direktur Carson. Sangat imut, pipinya merah merona, membuat orang sangat menyukainya. Dia tahu sebuah pertanyaan di dalam hatinya. Jika dia ingin dekat dengan orang, itu benar untuk memuji anak-anak mereka. Tapi dia tidak mengatakan itu dalam sepatah kata pun. Anak itu sangat menyenangkan. Kalau tidak, tuannya tidak akan mau bertemu dengan anak kecil itu di posisi yang berbeda ketika situasi yang mendengarkan dia menyebutkan Rila kecil. Epa memeluk Rila kecil dan memandangnya dengan waspada. Riko, kamu jangan macam-macam dengan anak kesayangan kami. Besok adalah hari pernikahan antara Carson dan Arila. Jika sesuatu terjadi pada Rila kecil, maka segala persiapan untuk pernikahan itu akan sia-sia. Epa, aku baru saja makan jantung beruang. Aku juga tidak berani untuk menyentuhnya. Riko benar-benar dianiaya. Jika dia tidak dalam posisi yang lebih rendah, dia akan diusir sebagai pengemudi senjata. Kamu tidak punya nyali. Di masa lalu, Epa dan Riko memiliki persimpangan. Pria ini memiliki beberapa kebenaran diri sendiri dan beberapa wajah buruk, tetapi benar-benar tidak memikirkan bagaimana memperlakukannya. Dia berkata, "Kalau tidak ada masalah, aku pergi dulu. Hubungi aku besok." Riko berkata lagi, "Nona Epa, mengapa kamu tidak membawa anak-anak bersamamu untuk makan malam bersama?" Jika dia dapat mencapai ini, tuannya akan menghadiahinya ketika dia kembali, dan jalannya untuk promosi akan lebih lancar di masa depan. Namun, mimpinya belum selesai. Kata-kata Epa seperti baskom berisi air dingin. Dia benar-benar terbangun. Epa memandangnya dan berkata, "Jika kamu ingin makan malam bersama kami, pergilah ke antrian. Beberapa tahun kemudian, mungkin baru tiba giliranmu." Setelah itu, Epa pun naik mobil wisata yang dikendarai oleh Ferdian dan beberapa orang, lalu langsung pergi. Wanita kecil ini masih sangat sombong. Ini benar-benar menyenangkan. Riko memandang punggung Epa dan membaca. Sayangnya, kubis yang baik seperti ini sedang dilengkungkan oleh si Darwin. Ketika berbicara, dia selalu merasa ada kedinginan di belakangnya, dan dia gemetar dengan dingin. Cuaca hari ini sangat baik, matahari bersinar, angin berhembus indah.
Bagaimana bisa tiba-tiba merasa dingin? Apakah cuaca hari ini akan berubah? Ketika dia berbalik, dia tahu mengapa itu sangat dingin. Karena hari-harinya mengubah wajahnya. Tuan yang ada di sisi tubuhnya menatapnya dengan ketidakpuasan. Dan mata tidak sabar untuk menelannya hidup-hidup. Tuan muda ketiga, itu aku. Sialan. Bagaimana dia bisa melupakan bahwa bisnis tuannya adalah hal yang paling penting? Dia memandang kegilaan Epa. Ini bukan yang dibenci tuannya. Rico berkata dengan cepat. Tuan muda ketiga, baru saja tiba di sini, bisa langsung bertemu dengan Mutiara, keluarga Tanjaya. Benar-benar beruntung. Hansel tidak berbicara dan memalingkan wajahnya ke arah Rila kecil, sampai dia tidak bisa lagi melihatnya. Rico menyeka sedikit keringat dingin dan berkata, "Jangan khawatir tentang hal itu. Pernikahan besok akan diadakan, dan kita pasti bisa masuk."